Salam, saudara-saudaraku yang kekasih. Senang bertemu dengan saudara-saudara. Saya Pendeta Nais Tumorang akan menyampaikan sabda Tuhan kepada kita pada Minggu Advent yang kedua ini dari kitab Yesaya pasal 11 ayat 1 sampai dengan 10. Saudara-saudaraku, tema yang akan menjadi fokus kita adalah kedatangan Raja Damai. Saudara-saudara, di dalam kitab Yesaya pasal 11 ayat 1 sampai 10 ini dinubuatkan tentang kedatangan Raja Damai itu. Dan Raja Damai itu datang dari tunas Isai. Ini berarti dia datang dari keturunan Daud, dari suku Yehuda. Dan dia dikatakan sebagai taruk yang tumbuh dari pangkalnya dan akan berbuah. Dalam pengertian ini, kita bisa memahami bahwa telah lama generasi ini dan kelihatannya seperti hilang begitu saja. Namun Tuhan membuat ada taruk yang tumbuh dan itulah Raja Damai itu. Raja Damai ini diberitakan bahwa dia akan membawa kedamaian kepada setiap orang yang menjadi pengikutnya, yang percaya kepadanya. Sebab dia dipenuhi dengan roh Tuhan, dipenuhi dengan roh hikmat, dan di dalamnya dia juga mengenal dan takut akan Tuhan. Dengan demikian bahwa seluruh pekerjaannya, seluruh yang dilakukannya kepada umatnya adalah berasal dari Allah Bapanya, Bapa di sorga. Saudara-saudara, Raja Damai ini dia akan membawa sukacita kepada setiap orang. Dia akan menghakimi dengan keputusan-keputusan yang berasal daripada Allah, yang penuh dengan keadilan, yang penuh dengan kejujuran. Ini menjadi salah satu yang paling penting yang dibawakan oleh Raja Damai. Sebab dunia ini nyaris tidak mengenal lagi keadilan dan kejujuran. Selalu orang berkata, siapa yang berani bayar mahal, dialah yang memenangkan keputusan. Kepadanyalah keputusan berpihak untuk memenangkan dia. Siapa yang menjadi penguasa, dialah yang menentukan keputusan apa yang bakal terjadi dan yang akan menjadi keputusan mutlak. Saudara-saudara, tentu kita sangat prihatin dengan keberadaan dunia ini. Dunia yang sudah penuh dengan kejahatan, yang dikuasai oleh orang-orang munafik, dan yang dikuasai oleh orang-orang yang mementingkan dirinya sendiri. Janji kedatangan Raja Damai ini menjadi kabar sukacita di tengah-tengah orang Israel pada masa itu. Mereka akan melihat kedamaian yang sesungguhnya, sebab selama ini raja-raja dan penguasa Israel telah melakukan tindakan yang semena-mena, telah melakukan kepentingan pribadi yang akhirnya menekan
orang-orang yang miskin dan orang-orang lemah yang tidak berdaya. Janji kedatangan Raja Damai ini adalah berita yang menjadi fokus kita pada Minggu Advent yang kedua. Raja Damai itu adalah Yesus Kristus. Dan berita kedamaian yang dibawanya memberikan kepada kita suatu kekuatan untuk hidup di dunia ini, meskipun dunia ini penuh dengan sandiwara, penuh dengan kejahatan, tetapi dengan firman yang dibawa oleh Tuhan, kita menjadi kuat, bahkan dapat untuk bertahan di tengah-tengah kesulitan apapun. Dikatakan bahwa serigala akan tinggal bersama dengan domba, dan macan tutul akan berbaring di samping kambing, anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama dengan seorang anak kecil. Ini adalah bahasa nubuatan bahwa suatu ketika ini akan terjadi. Bahwa orang-orang jahat akan bertobat. Orang-orang yang rakus, yang memakan sesamanya akan bertobat. Dan mereka akan meninggalkan kejahatan-kejahatan itu dan hidup di dalam kebaikan bersama dengan mereka-mereka yang ditindasnya. Mereka-mereka yang lemah, yang selama ini ditekan dan diperdayanya. Dan hal itu dapat terjadi ketika firman Allah dapat sampai kepada mereka dan mereka menerimanya, maka mereka pun akan hidup di dalam pertobatan. Bertobat adalah suatu kunci untuk hidup bersama-sama di dalam kedamaian. Jikalau kita bersama-sama bertobat, kita pun dapat bersama-sama hidup di dalam damai. Saudara-saudaraku yang kekasih, mari kita belajar dari kedatangan Raja Damai ini. Dia datang untuk membawa damai. Dia datang untuk membawakan keputusannya yang adil. Dia datang untuk membela orang-orang yang lemah. Oleh karena itu, ketika kita hidup di dalam pertobatan, marilah kita juga menjadi seperti Raja Damai, yakni Yesus. Kita boleh melepaskan setiap orang yang tertekan, terbeban, terlilit oleh berbagai persoalan, terlilit oleh dosa-dosanya, kejahatannya, terlilit oleh tekanan orang-orang yang jahat yang telah memperdayakan dia. Kita datang membawakan kabar damai. Kita datang untuk melepaskan mereka, dan pertobatan itu akan memberikan kepada kita tinggal bersama-sama di dalam kedamaian. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, Advent kedua menyambut kedatangan Yesus Kristus. Namun di dalam kedatangan Yesus Kristus ini, kita harus menunjukkan sikap pertobatan kita yang telah kita lakukan, di mana kita hidup di dalam kehendak-Nya, meninggalkan segala hal yang tidak berkenan dengan Tuhan. Kita mengingat sudah dekat waktunya, dan tidak ada lagi waktunya untuk kita hidup di dalam dosa dan kejahatan. Tidak ada lagi kesempatan bagi kita untuk terus tinggal di dalam kubangan dosa. Karena itu saudara-saudara, Raja Damai yang akan datang, kita sambut juga dengan perubahan hidup kita, dan di sanalah kita dapat memuliakan Dia dan menunjukkan kesiapan hati kita menyambutnya. Kiranya Tuhan memberkati kita dan kita menjadi bagian daripada umat yang dikasihi Tuhan yang menyambut Dia dengan kekudusan. Salam.